Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya James Mesak dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam program Pahlawan Alkitab. Dan hari ini kita masuk di dalam seri yang ke-74, di mana kita masih tetap akan mendengar kisah tentang Raja Yosafat bagian kedua. Jika minggu lalu kita sudah mendengarkan kisah bagaimana Raja Yosafat adalah raja yang mengatur pemerintahannya dengan baik, dengan takut Tuhan, bahkan mengajarkan hukum Taurat kepada bangsa Yehuda, bangsa Israel, dan Tuhan melindungi, menyertai, memberikan kehormatan, memberikan kekayaan buat Raja Yosafat. Dan kita melihat bagian selanjutnya, bahwa Raja Yosafat pun memiliki hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan karena berkompromi dengan raja-raja Israel yang jahat. Nah, sekalipun Raja Yosafat dikenal sebagai raja yang saleh, yang cerdas, dan mengandalkan Tuhan, tetapi ada satu hal yang menjadi cacat dalam kehidupannya saat mengikut Tuhan, yaitu ia berkompromi dengan raja-raja Israel yang fasik. Yang pertama, yaitu berkompromi dengan Ahab. Jadi hal ini berawal ketika Yosafat menjadi besan dari Ahab, di mana putra Raja Yosafat yang kelak menjadi raja menggantikan Yosafat, yaitu Yoram, itu menikah dengan putri Ahab yang bernama Atalia. Dan di kemudian hari kita akan mendengarkan cerita bahwa Yehuda dibawa kepada penyembahan berhala-berhala. Dan pernikahan anaknya ini memang memiliki unsur politis, yaitu supaya bisa bersekutu dengan Ahab, Raja Israel, untuk melawan setiap musuh-musuhnya. Tetapi hal ini berakhir dengan tragis karena Ahab pun tewas dalam pertempuran menghadapi musuh-musuh Israel dan Yehuda. Dan Yosafat sendiri pun nyaris tewas dalam pertempuran itu jika saja Tuhan tidak menolong. Dan hal ini ya merupakan satu bentuk bahwa Tuhan tidak berkenan atas apa yang Yosafat lakukan dengan persekutuannya dengan Raja Ahab, yaitu Raja Israel. Dan kisah ini ada di dalam 2 Tawarikh 18 ayat 1 sampai 34. Kita akan baca di dalam 2 Tawarikh 18 ayat 31. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, "Itu Raja Israel." Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia, tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Jadi Yosafat memang ditolong oleh Tuhan. Lalu kita baca dalam 2 Tawarikh 18 ayat 34. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan Raja Israel tetap berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai petang. Ia mati ketika matahari terbenam. Jadi Ahab, Raja Israel, tewas dalam pertempuran menghadapi orang Aram. Dan setelah Yosafat pulang dari peperangan melawan orang Aram, seorang pelihat yang bernama Yehu bin Hanani itu menegur Yosafat secara tegas karena persahabatannya dengan Raja Ahab yang fasik itu. Tuhan menegur Yosafat melalui Nabi Yehu bin Hanani.
Kita akan baca dalam 2 Tawaris 19 ayat 1 sampai 3. Yosafat, Raja Yehuda, pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Ayat 2. Ketika itu Yehu bin Hanani pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Ayat 3. Namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun. Nah, yang pertama, bagaimana Raja Yosafat bersekutu dengan Raja Ahab. Yang kedua, Raja Yosafat bersekutu dengan Ahazia. Khususnya saat Yosafat bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal Tarsis untuk pergi ke Ofir mengambil emas. Nah, jadi Yosafat berusaha untuk membuka kembali pelayaran Salomo dalam mengadakan perdagangan dengan Ofir, sehingga Yosafat bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal dan pergi ke Ofir untuk mengambil emas. Tetapi kapal-kapal itu tidak jadi pergi ke sana karena kapal-kapal itu pecah di Esion Geber, tempat pembuatannya. Nah, kegagalan ini dianggap karena Yosafat bersepakat dan bekerja sama dengan Raja Ahazia, anak Ahab, yang juga disebut raja yang fasik. Dan inilah yang terjadi jika Yosafat bersekutu dengan Ahazia yang juga adalah raja yang fasik. Kita baca dalam 2 Tawarikh 20 ayat 35 sampai 37. Kemudian Yosafat Raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia, raja Israel yang fasik perbuatannya. Ayat 36, ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Esion Geber. Ayat 37, tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat, katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Lalu ada lagi yang ketiga, bagaimana Raja Yosafat bersekutu dengan Yoram untuk berperang melawan orang Moab. Ada di dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 27. Walaupun tidak disebutkan di Alkitab bahwa Tuhan murka atas hal ini, tetapi persekutuannya dengan Yoram itu membuat Tuhan juga tidak suka atas hal seperti ini. Kita akan baca di dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 1. Yoram, anak Ahab, menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, Raja Yehuda. Ia memerintah 12 tahun lamanya. Lalu di dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 7, selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat Raja Yehuda dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Nah, itulah perjuangan dari seorang raja yang bernama Yosafat dalam kehidupannya sebelum akhirnya Yosafat meninggal. Dan sebelum Raja Yosafat meninggal, Raja Yosafat membagikan harta warisan kepada anak-anaknya secara adil, di mana Raja Yosafat memberikan kepada anak-anaknya emas, perak, dan barang-barang berharga lainnya. Bahkan kota-kota berkubu di Yehuda, karena jabatan raja juga sudah pasti jatuh ke tangan Yoram, anaknya yang sulung. Maka harta warisan dibagi-bagikan Yosafat di antara anak-anak yang lain. Ini adalah cara yang adil dan bijaksana dari seorang Raja Yosafat. Kita baca dalam 2 Tawarikh 21 ayat 1 sampai 3. Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ayat 2. Saudara-saudaranya, anak-anak Yosafat ialah Asaria, Yehiel, Sakaria, Asariahu, Mikael, dan Sefaka. Mereka semua anak-anak Yosafat Raja Israel. Ayat 3, ayahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian berupa emas dan perak dan barang-barang berharga, juga kota-kota berkubu di Yehuda. Tetapi kedudukan raja diberikannya kepada Yoram karena dialah anak sulungnya. Nah, tetapi sayang bahwa Yosafat tidak mewariskan sikap takut akan Tuhan yang dimilikinya kepada anak-anaknya, terutama kepada Yoram penggantinya. Karena akibat keserakahan terhadap kekuasaan, maka Yoram membunuh saudara-saudaranya yang lain.
Ini ada di dalam 2 Tawarikh 21 ayat 4. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Satu hal yang sangat disayangkan terjadi di kehidupan anak-anak Raja Yosafat. Dan Raja Yosafat meninggal sekitar usia 60 tahun. Ini bisa kita baca dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 42. Yosafat berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Asubah anak Silhi. Jadi 35 tahun pada waktu menjadi raja ditambah 25 tahun masa pemerintahannya, total usia 60, Yosafat meninggal dunia. Dan inilah kisah perjalanan dari Raja Yosafat, seorang Raja Yehuda yang luar biasa. Dan apa yang menjadi keteladanan dari kisah Yosafat bagi kita semua pagi hari ini? Raja Yosafat adalah raja yang mewarisi jejak kesalehan nenek moyangnya, yaitu Daud, dan juga diturunkan dari Asa ayahnya, di mana Raja Yosafat memiliki satu keberanian yang luar biasa untuk meruntuhkan kuil-kuil penyembahan berhala. Dan Raja Yosafat adalah raja yang sangat mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi tidak heran bahwa Tuhan memberkati Raja Yosafat dengan kekayaan, dengan kehormatan, dengan hikmat, dengan marifat, dengan kebijaksanaan, sehingga dia bisa mengatur pemerintahannya dengan baik. Dan bukan hanya secara administrasi saja, tetapi Yosafat juga memperhatikan kerohanian dari rakyatnya, bahkan mengirim guru-guru agama ke seluruh negeri atau ke seluruh bangsa Yehuda untuk mengajar. Dan bukan itu saja, terlihat bahwa Raja Yosafat memiliki kerendahan hati yang luar biasa, bahwa ia juga turun ke bawah untuk mengajarkan hukum Taurat dan hukum Allah kepada bangsa Yehuda. Dan hal-hal yang luar biasa ini dimiliki oleh Yosafat, yang membuat hidup Yosafat takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, bahkan kesetiaan dan kesungguhannya kepada Tuhan yang diperhitungkan, sehingga bangsa Yehuda dan bangsa Israel juga mengalami banyak kemenangan dalam pertempuran melawan Bani Moab, Bani Aram, dan bangsa-bangsa yang lain yang menyerang mereka. Dan inilah yang membuat Raja Yosafat pada hari ini menjadi satu inspirasi yang luar biasa dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana dengan kita? Setelah kita mendengar kisah Raja Yosafat, maukah kita hidup dengan setia, mengandalkan Tuhan, kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita hidup takut Tuhan, agar kehidupan kita pun menjadi berkat buat orang lain. Bahkan Tuhan akan tambah-tambahkan hikmat, marifat, kebijaksanaan, supaya kita bisa mengatur keluarga, mengatur rumah tangga, mengatur pelayanan, bahkan pekerjaan kita dengan baik di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Itulah poin-poin keteladanan yang bisa kita pelajari dari kehidupan seorang Raja Yosafat bagi kita semua, yang membuat pagi hari ini kita bisa berkata bahwa Yosafat adalah pahlawan Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Amin.